Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ, kelas lanjutan. Hari ini kita masuk ke dalam bab 3 dengan judul Allah tidak melampaui Roh Kudus. Mari sebelum mulai kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini. Kami kembali datang bersatu hati untuk kami belajar bersama tentang Allah daripada mulanya. Berilah kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi perintah bagi roh jiwa kami, sehingga firman-Mu menjadi pondasi iman kami, menjadi pondasi akar iman dalam kehidupan iman kami, kehidupan rohani kami, sehingga kami memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan bagai batu karang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh berkat. Berkat yang terindah yang Allah berikan bagi kita, hadiah, adalah anak Allah. Pelajaran yang minggu lalu kita belajar tentang Allah yang tidak melampaui pertobatan. Allah menghendaki kita semua untuk bertobat. Dan Allah tidak melampaui pertobatan. Ketika Allah menemukan orang yang bertobat, Allah akan memeluknya, melindunginya, mengasihinya. Tapi jika tidak terdapat pertobatan di dalam roh jiwa seorang manusia, Allah tidak dapat merangkulnya, Allah tidak dapat menyelamatkannya. Bapak Ibu, dalam Alkitab, kita belajar bahwa Allah menghendaki manusia mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Maka kita lihat ada seorang wanita yang dia memberikan hal yang berharga. Bagi manusia itu hal yang bodoh, tapi dia lakukan dan Allah menyukainya. Dan Allah sangat menghargainya. Yaitu seorang wanita yang memecahkan buli-buli narwastu untuk menyekah kaki Yesus. Demikianlah Allah menghendaki manusia memberikan hal yang berharga. Dewasa ini, orang-orang Kristen banyak beribadah, banyak berdoa, banyak memberikan persembahan, tetapi tidak bertobat. Hal ini sama seperti seorang penuai ketika dia menuai di suatu ladang yang ia dapati sekam. Tidak terdapat pohon apapun atau tanaman apapun, tidak terdapat buah apapun. Seperti itulah seorang Kristen yang menjalankan kehidupan, banyak berdoa, banyak memberikan persembahan, tapi tidak ada hati pertobatan. Allah menghendaki kita untuk memiliki hati pertobatan. Coba kita baca Bapak Ibu. Di kitab Wahyu, di sini kita akan melihat betapa Allah sangat menghendaki manusia untuk bertobat, memiliki hati pertobatan, dan Allah mencarinya. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sedemikian hingga Allah menginginkan manusia untuk bertobat. Kita baca lagi Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Apa kata malaikat jemaat di Sardis pada saat itu? Dia menyampaikan hati Allah, firman Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Inilah perintah Allah bagi manusia. Bertobatlah. Saya ulangi sekali lagi, Allah menghendaki manusia untuk memiliki hati pertobatan. Jangan kita sangka manusia ini saking berharganya, saking berharganya jadi Allah sampai mengemis-ngemis pertobatan. Bapak Ibu, kitalah yang memerlukan Allah. Kita membutuhkan Allah. Ketika kita
bertobat, maka kita dapat berhubungan dengan Allah. Dan Allah akan menyambut dengan gembira. Dan Ia akan datang menemukan kita. Seperti Sakeus ketika ia bertobat. Dia naik ke atas pohon dan dia memanggil Yesus. Hai Sakeus. Itulah yang Yesus katakan. Bapak Ibu, ada satu cerita di Perjanjian Lama tentang seorang nabi yang menikah dengan seorang pelacur yang bernama Nabi Hosea. Jika kita melihat Nabi Hosea, bagaimana ia hidup sesuai dengan perintah Allah, kita akan mengetahui apa yang Allah alami, apa yang Allah rasakan kepada umat manusia. Hosea, dia disuruh menikah dengan seorang pelacur yang bernama Gomer. Setelah dia menikah dengan Gomer, apa yang Gomer lakukan? Gomer selalu berselingkuh dan berselingkuh lagi, dan selalu mengkhianati Hosea. Rasanya Hosea ingin meninggalkannya, tapi perintah Allah tidak demikian. Maka ia membawanya pulang kembali. Sedemikian Gomer menyakiti hati Hosea. Dalam perjalanan hidup Hosea, maka Hosea bisa merasakan apa yang Allah alami. Seberapa Allah berusaha berharmonis dengan manusia, bahkan mengangkat manusia sebagai mempelai. Sebagai mempelainya, tetapi apa yang manusia lakukan? Selalu berkhianat, berselingkuh lagi, memiliki berhala lagi dalam hatinya. Seperti itulah hati Allah yang begitu hancur sebenarnya kepada manusia. Maka ketika Hosea merasakan hati Allah dalam kehidupannya, disitulah Hosea menyerukan pertobatan dan mengatakan, mengenallah Allah dengan sungguh-sungguh. Kenallah Allah dengan sungguh-sungguh. Coba kita baca Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Baca kembali Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi dalam Hosea ini, kitab Hosea ini katakan, kenallah Allah. Binasa kalau tidak mengenal Allah. Kenallah Allah, kenallah hati Allah. Betapa ia mengasihi manusia. Dan ia sangat menghendaki ada suatu persekutuan dan hubungan yang harmonis dengan manusia. Dan ayat 3 Hosea 6, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh. Ketika kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal pasangan kita, kita akan merasakan betapa ia mengasihi kita. Kita akan mulai ada suatu harmonis, kekompakan, suatu kerjasama yang baik, perasaan saling mengasihi, itu akan tercipta. Tapi kalau selalu berselingkuh, ada berhala dalam hati kita, dalam hal apapun dikerjakan selalu gagal. Kenapa seperti itu terjadi? Karena tidak ada rasa saling mengasihi. Maka inilah yang harus dilakukan. Kita kepada Allah, kenallah hati Allah. Ia begitu mengasihi manusia. Ia berusaha supaya tercipta suatu hubungan yang harmonis. Maka jangan sampai ada berhala dalam hati kita. Menjadi kita harus tetap setia. Bapak Ibu, setelah kita memiliki hati pertobatan, maka hadiah yang diberikan kepada mereka yang bertobat apa? Yesus Kristus. Darah Yesus itulah menghapuskan dosa kita. Dengan hati pertobatan kita datang, Yesus Kristus sebagai hadiah yang paling berharga yang Allah berikan, anak tunggalnya satu-satunya. Dia menghapuskan dosa kita. Upah dosa adalah maut. Setiap dari kita yang berasal dari Adam, harusnya ini maut ujung dari hidup kita. Harusnya kita masuk dalam lautan api. Tapi Allah memberikan hadiah yang terbesar, yaitu anak Allah. Dan
Karena darah Yesus tercurah, maka darah Yesus menghapuskan dosa kita. Sehingga kita beroleh janji keselamatan, janji hidup kekal dalam kerajaan sorga yang mulia. Wow, hal ini adalah hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kemudian, setelah kita bertobat, kemudian kita mendengar firman, Roh Kristus ada dalam kita. Kita menerima Yesus, kita ada di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersandar sepenuhnya pada Roh Kudus. Kenapa? Makanya hal ini harus diketahui dengan jelas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Kita berada di dalam Yesus, artinya kita bersandar penuh pada Roh Kudus. Kalau kita berada di dalam Kristus tanpa bersandar pada Roh Kudus, itu nihil, sama aja nol. Gak ada faedahnya sama sekali. Tapi kenapa demikian? Karena Roh Kudus adalah roh hidup Allah yang hidup selama-lamanya. Roh hidupnya Allah. Dialah roh hidupnya Allah yang hidup selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu, hidup Roh Kudus ada di dalam Kristus Yesus. Hidup Roh Kudus ada di dalam Kristus Yesus. Dan Roh Kudus memberi hidup kepada manusia. Kita mendapat hidup dari Roh Kudus. Roh Kudus memberi hidup. Roh Kudus membangkitkan manusia. Sedemikian hingga kita mempertahankan kehidupan iman kita. Dengan apa tujuan akhir kita adalah kebangkitan. Dan siapa yang membangkitkan kita adalah Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang membangkitkan manusia. Ini adalah suatu lingkaran yang saling terkait, yang tidak dapat dipisahkan. Aku percaya Yesus, aku gak percaya Roh Kudus. Gak bisa. Satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Yuk coba kita pahami, kita sebentar kita ke Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa yang firman lakukan? Dia menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi langit bumi tercipta oleh firman. Coba kita baca lagi ayat 4-nya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia, dalam firman, dalam Yesus Kristus ada hidup. Nah, hidup itu adalah terang manusia. Nah, ini adalah hidup Roh Kudus, Bapak Ibu. Di dalam Kristus Yesus ada hidup Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberi hidup. Roh yang memberi hidup kepada manusia. Roh Kudus adalah yang memberi hidup kepada manusia. Dan Roh Kudus memerdekakan manusia dari hukum dosa. Bukan lagi hukum Taurat yang menjadi pegangan manusia. Hukum Taurat hanya membawa manusia kepada maut. Tidak ada satupun manusia bisa lepas dari hukum Taurat. Sedemikian hingga engkau berusaha menjaga hukum Taurat, gak akan pernah bisa. Membenci dalam pikiran, apakah engkau bisa lepas dari dosa membenci pikiran? Sulit. Tapi menjadi mampu melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah yang memerdekakan manusia dari hukum dosa. Dari hukum dosa. Roh Kudus yang memerdekakan manusia dari hukum dosa. Roh Kudus memberikan hidup. Roh Kudus yang mengajar. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 26. Sepertinya sulit untuk kita menjalani hidup dengan sempurna seperti yang Tuhan mau. Kalau kita hanya berpegang pada hukum Taurat, maut pada ujungnya. Coba kita lihat peran Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan firman kebenaran. Bagaimana cara untuk hidup dengan benar yang berkenan kepada Allah. Roh Kuduslah yang mengajarkan. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baca lagi di ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini dia Bapak Ibu, dia adalah penolong, seorang penolong, sehingga kita dapat merdeka dari dakwaan, tuduhan. Dia memerdekakan kita, memberikan kita janji keselamatan. Dia mengajarkan, memberikan hidup. Roh Kudus memberi hidup, sehingga janji keselamatan dapat kita pegang dengan teguh melalui dengan Roh Kudus. Dan kita bersandar penuh pada Roh Kudus. Roh Kudus tidak dapat dilampaui. Kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita meninggalkan Roh Kudus. Seumur hidup kita harus bersandar penuh pada Roh Kudus. Setiap langkah hidup kita harus bersandar pada hikmat dan inspirasi Roh Kudus. Akuilah diri sebagai orang berdosa. Dengan hati pertobatan, maka Roh Kudus. Coba kita baca dulu ya, 2 ayat. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jadi ayat yang bab yang kemarin sangat berhubungan dengan bab yang sekarang. Dengan hati pertobatan, Roh Kudus pun dia mau tinggal di dalam roh jiwa kita. Tapi tanpa pertobatan, apakah Roh Kudus mau tinggal di dalam orang yang tidak ada pertobatan? Tidak. Ya. Inilah makanya step pertama kita harus mengakui sebagai orang berdosa. Yuk kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, jadi kalau kita bilang saya nggak berdosa, bohong. Kita menjadikan diri kita ini menipu diri kita sendiri. Gak ada manusia yang gak berdosa. Tidak ada. Kita baca lagi. Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia dari sejak kandungan sudah lahir dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kita harus datang mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Allah sangat menyambut Bapak Ibu. Dia menyambut dengan tangan yang terbuka lebar bagi kita. Demikian Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Maka kita harus memiliki hati pertobatan. Setelah kita memiliki hati pertobatan, Roh Kudus pun dia tidak enggan tinggal dalam kita. Menjadi kantor yang nyaman bagi dia untuk tinggal dalam roh jiwa kita. Setelah itu hidup kita bersandar penuh pada Roh Kudus. Sampai kapan? Sampai akhir. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan kita di akhir zaman. Dan Bapak Ibu tahu, tanpa kebangkitan, semua penginjilan, sikap hidup kita, doa kita, tanpa kebangkitan, ini semua menjadi lelucon. Sedemikian hingga orang berdoa, menginjil, melakukan tugas ini,
bekerja seperti ini, melakukan pelayanan seperti ini, pagi, siang, sore, malam. Tapi tanpa kebangkitan semua itu menjadi lelucon. Artinya kebangkitan adalah hal yang sangat penting untuk kita tuju. Bahwa roh jiwa kita kelak akan dibangkitkan. Dan siapa yang membangkitkan? Roh Kudus yang membangkitkan. Mari kita baca Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, jadi siapa Bapak Ibu yang membangkitkan kita nanti? Rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi sebenarnya Roh Kudus tinggal di dalam kita setelah kita memiliki hati pertobatan. Ketika hati kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka disitulah Roh Kudus, maka Dia mau tinggal di dalam kita. Dan Roh Kuduslah yang membangkitkan manusia pada akhir zaman. Inilah tujuan perjalanan iman kita, adalah kebangkitan. Jika tidak, maka semua perjalanan iman kita, penginjilan kita, apapun yang kita lakukan adalah yang sia-sia tanpa kebangkitan. Iman orang percaya adalah iman kebangkitan pertama. Kita rindu untuk dibangkitkan. Itulah iman kita. Dan siapa yang membangkitkan kita? Yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, seumur hidup kita bersandar pada Roh Kudus, pada tuntunan Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita perlu hikmat inspirasi Roh Kudus. Tuntunan pada Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Demikian pengajaran hari ini. Allah tidak melampaui Roh Kudus, maka kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang bersandar penuh pada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, meninggalkan Roh Kudus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang kita lakukan menjadi sia-sia tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya terimalah Roh Kudus dan bersandar penuh pada Roh Kudus. Demikian firman pada hari ini. Bapak Ibu kiranya dapat menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi roh jiwa Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, puji dan syukur pada hari ini kami diingatkan untuk selalu bersandar penuh pada Roh Kudus. Untuk kami seumur hidup kami bersandar penuh pada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar kami, mengingatkan kami, memberi kami hidup dan yang akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Maka kiranya kehidupan iman kami adalah yang tidak melampaui Roh Kudus. Kami senantiasa berjalan di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Tolonglah kami semua Bapa. Biarlah kami dimampukan untuk senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rancangan-Mu, sesuai dengan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau gitu selesai sudah pengajaran hari ini dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Salam Beria, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.